Nama saya Nuno. Saya melanjutkan kesaksian dari suami saya, Bapak Heru. Saya latar belakang Muslim. Orang tua saya Ternate Arab dan ibu saya Jawa. Saya dibesarkan dalam lingkungan Muslim yang amat sangat kental. Dan saya juga tinggal di satu wilayah yang mencetak para habaib atau ulama-ulama yang terkenal di Jabotabek. Saya kuliah juga mengikuti organisasi Islam, mengikuti pengajian di kegiatan kampus. Kenapa kok saya bisa mengenal Yesus Kristus? Ada ceritanya yang buat saya benar-benar bertobat. Hidup saya selama ini tuh kosong gitu. Saya melakukan kewajiban saya sebagai seorang muslim, sholat, tadarus, dan ikut pengajian, tapi hati saya kosong. Kita kan diajarkan ketika kita sholat, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu keutamaan dari setiap ayat yang ada di Al-Quran. Dan ada hadis juga mengatakan bahwa tidak sah sholat seseorang kalau tidak membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu, kalau kita baca, saya akan bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ada satu ayat Al-Fatihah itu yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu artinya tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Setiap sholat, kita melakukan sholat 17 rakaat dalam sehari. Itu selalu kita baca dan gak pernah lepas Al-Fatihah itu. Suatu hari ketika saya melakukan sholat tahajud, saya seperti dalam keadaan sujud itu, saya seperti di hadapan saya itu ada orang besar, tapi saya gak bisa ngelihat mukanya. Mukanya itu sangat bercahaya. Dia pakai baju putih, seperti ada sorban atau apa yang warnanya merah gitu, dan rambutnya tuh panjang. Tapi kita ngelihat mukanya tuh tidak bisa, menatap wajahnya tuh tidak bisa karena saking bercahayanya gitu. Setiap saya sholat, orang itu selalu muncul di hadapan saya gitu. Entah antara saya di antara dua sujud saya atau ketika saya sujud. Lama-lama saya bingung, ini apa ya gitu. Kalau kita bilang mungkin itu setan, saat kita sholat kita diganggu setan gitu. Tapi saya nggak yakin gitu. Masa sih saya sholat kok tetap diganggu setan? Setiap saya sholat selalu muncul sosok ini. Dan suatu ketika saya benar-benar lelah dengan semua kehidupan saya lelah dengan dosa-dosa saya. Sosok ini semakin muncul setiap saat. Dia tersenyum kepada saya. Dan suatu ketika saya itu membaca tabloid, dan di situ ada satu doa Bapak kami. Ada ucapan syukur, dan di setiap ucapan syukur itu ada doa Bapak kami. Dan saya membaca doa Bapak kami. Entah kenapa ketika saya membaca doa Bapak kami itu, hati saya benar-benar hancur, hati saya benar-benar sedih, dan saya menangis tanpa sebab ketika saya membaca tabloid itu yang ada doa Bapak kami. Dalam doa Bapak kami itu ada satu kalimat yang ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya merasa hidup saya itu kotor, saya merasa hidup saya itu penuh dengan dosa. Saya berhijab, tapi saya ngelihat kehidupan saya tuh penuh dengan, ya ibaratnya penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat ya gitu. Entah saya suka bergibah, entah saya suka keluar masuk bioskop untuk nonton, atau saya nongkrong di kafe. Itu buat saya tuh seperti dosa yang memalukan gitu. Saya baca doa Bapak kami tuh, saya nggak tahu nangis tanpa sebab. Setelah itu
saya menggunting penggalan doa Bapak kami itu. Dan saya tanyakan ke teman saya yang kebetulan dia beda agama dengan saya. Saya tanyakan, kamu tahu nggak ini apa? Ini doa Bapak kami. Kalau kami orang Kristen harus membaca doa ini. Saya bilang sama teman saya, boleh nggak saya tuliskan lagi doa Bapak kami yang lebih spesifik? Dan akhirnya teman saya menuliskan doa Bapak kami itu. Suatu ketika saya jalan-jalan ke satu toko buku, entah kenapa kaki saya melangkah ke bagian rak yang menjual buku-buku agama Kristen. Nah, di situ saya melihat lukisan yang besar, dan di lukisan itu ada sosok yang sering saya temui, sering menjumpai saya ketika saya sholat, ketika saya sedang merenungkan hidup saya, merenungkan nasib saya. Sosok itu selalu muncul dan saya temukan di lukisan itu. Saya melihat lukisan itu dan saya terkesima gitu. Saya mencari tahu, oh, apa benar ini yang muncul di hadapan saya sosoknya sama seperti yang saya lihat? Saya tanya-tanya, ini lukisan apa? Oh, ada yang jawab, ini lukisan Yesus Kristus. Oh gitu. Saya perhatikan sungguh-sungguh gitu. Hati saya tuh kayak gimana ya? Hati saya di situ kayak saya menemukan kedamaian, kayak saya menemukan suatu hal yang benar-benar yang tadinya saya kosong tuh kayak terisi gitu. Saya tatap lukisan itu. Lama saya lihat gitu. Saya cuma bilang gini, apa kamu yang benar-benar muncul di hadapan saya? Apa kamu yang sering menjumpai saya?